Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview alat cas aki pintar, cas aki cerdas. Mengapa kok dibilang cerdas? Karena cas ini mampu mendiagnosa kemampuan dari aki. Untuk menentukan kondisi akinya masih baru, masih bagus, atau sudah soak. Di cas aki pintar ini, cas aki cerdas ini, terdapat beberapa petunjuk untuk memudahkan kita memahami diagnosa dari aki. Petunjuk itu berada di bagian atas ya, di sini ya. Saya balik saja seperti ini biar gampang membacanya. Oke. Ini petunjuknya. Kita baca mulai yang pertama ya. Nanti di display dari alat ini akan muncul beberapa kode semacam ini. Diag, misal itu, yang ini ya, diag ini. Maka ketika muncul tampilan seperti itu, ini indikasinya alat ini masih dalam proses mendiagnosa. Ya. Kemudian di bawahnya ada no bet. Artinya ini kalau muncul semacam ini akinya belum tersambungkan ke japit buaya, ke ujung kabel dari cas aki ini. Atau mungkin memang akinya belum ada, gitu ya. Nanti akan muncul no BT ini. Kemudian di bawahnya ada 12,66, artinya ini menyatakan dari kapasitas performa tegangan aki ya, menyatakan tegangan aki 12,66 berarti 12,66 volt tegangan dari aki itu sebesar itu. Kemudian di bawahnya ada 99,66, ini menyatakan performan dari aki. Kalau bagus biasanya ya ini di sini keterangan di bawah ini, kalau bagus itu lebih dari 95%. Ya, itu bagus. Kalau lebih dari 99 artinya sudah penuh, terisi penuh. Ya. Tuh. Kemudian ada C03, artinya di sini kalau muncul C03 berarti performa aki itu kurang dari 80%. Kurang dari 80. Tindakannya apa? Tindakannya di sini ini disarankan untuk ganti aki atau dicas ulang terlebih dahulu. Itu ya. Ini kalau kurang 80% ini kalau kita pakai di motor untuk starter elektrik itu kalau kondisi panas barangkali masih bisa ya. Tapi kalau kondisi dingin biasanya tidak bisa. Kemudian C02 artinya adalah performa aki kurang dari 12,5%. Kemudian di bawahnya dijelaskan beberapa sel aki rusak. Ada beberapa sel. Tindakannya apa? Harus ganti aki, disarankan untuk ganti aki. Kemudian C01. Ini performa aki kurang dari 12,5%, sama dengan C02, tapi yang membedakan di sini keterangan bawahnya. Mayoritas sel aki
rusak ya. Jadi sudah banyak yang rusak. Kalau yang C02 tadi masih banyak yang baik daripada yang rusaknya untuk selnya. Kemudian yang terakhir adalah bed. Kalau bed ini aki sudah jelek, tidak bisa menyimpan arus listrik lagi. Ya, itu beberapa informasi yang nanti akan ditampilkan di bagian displaynya. Kita balik, kita lihat bagian tampilan sisi depan. Nah, ini. Untuk tampilan sisi depan tadi di bagian atas ini ya, paling atas ini ada display untuk menampilkan petunjuk informasi yang saya bacakan tadi. Kemudian di bawahnya ada lampu-lampu, ada lampu buzzer. Lampu buzzer itu biasa nanti ada bunyi gitu ya. Misalkan kalau kita ngecas aki, kemudian akinya sudah penuh, maka dia akan nyala dan bunyi. Fungsinya itu. Kemudian power ini menunjukkan dipakai untuk ini memastikan bahwa cas ini sudah terhubung dengan sumber arus listrik AC dari PLN gitu ya. Kemudian polarity ini nanti fungsinya adalah menunjukkan bahwa capit buaya, kabel merah dan hitam ini sudah terhubung secara benar pada kutub aki ya. Itu ya. Kemudian di bawahnya ada tombol merah. Tombol merah ini fungsinya untuk membooster. Booster itu artinya untuk pengecasan cepat. Kalau mau cas cepat berarti kita tekan, nanti kita tombolkan, kita nyalakan. Kalau cas lambat, tidak usah. Kemudian di bagian sampingnya lagi ada load, display dari load. Fungsinya ini adalah untuk display pembebanan. Jadi alat ini selain untuk ngecas ngisi aki juga untuk membebani aki, untuk mengetahui kemampuan dari aki bila mana terbebani. Nanti akan nyala ketika aki itu kita cas ya. Nanti untuk loadnya akan nyala. Kemudian di bagian sampingnya ada tombol on off. Ini untuk memutus nyambung aliran arus listrik AC yang berasal dari arus PLN. Itu tadi petunjuk-petunjuk yang ada di alat ini. Kemudian kita lanjut untuk cara ngecasnya. Cara ngecasnya pertama kita hubungkan terlebih dahulu kabel putih ke sumber arus listrik. Oke. Ini sudah nyala. Nah, ini tertulis no bed karena ini kedua kabel ini belum kita hubungkan ke aki ini ya. Kedua kabel ini belum kita hubungkan ke kutub aki. Kita coba hubungkan ke aki. Oke, ini aki yang pertama. Negatif yang hitam, positif yang merah. Oke. Proses diagnosa ini ya. Kita tunggu saja. Nah, ini untuk display loadnya juga sudah nyala, berarti ini dalam pembebanan akinya. Kita tunggu apakah hasilnya dari pembebanan ini. Nah, ini hasilnya good ya, berarti akinya masih bagus ini ya. Oke, kita lanjut, kita uji coba untuk aki yang berikutnya. Untuk aki yang kedua ini ya.
Sama, kita hubungkan. Ini ya. Oke. Oh, di sini langsung terdiagnosa bad ya. Berarti ini akinya memang sudah rusak, soak, tidak bisa dipakai. Ya. Itu ya. Diagnosanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Dicoba lagi, masih ada satu aki ini ya. Masih ada satu lagi aki yang terakhir ini ya. Kita coba tancapkan. Kita lihat hasilnya. Ya. Oke. Dalam proses diagnosa oke, kita lihat hasilnya good ya. Jadi aki yang ini tadi juga bagus. Tadi saya jelaskan pula untuk booster, tombol booster ini ya. Ini kalau kita matikan berarti dalam kondisi seperti ini cas lambat. Kalau kita nyalakan, ini adalah cas cepat. Dalam mode cepat kalau kita nyalakan untuk boosternya. Demikian tutorial cara ngecas aki dan juga review alat cas aki pintar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.